Kurir miskin selamatkan CEO cantik dari gangster. Tak disangka dia melamar dengan uang miliaran. Morgan adalah seorang kurir biasa yang menjalani kehidupan sehari-harinya dengan penuh perjuangan. Terjebak dalam rutinitas yang monoton, ia menghabiskan waktu berkeliling kota, mengantar paket dari satu alamat ke alamat lainnya. Penghasilannya pas-pasan, seringkali tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Namun, di dalam hati, Morgan selalu percaya bahwa suatu hari hidupnya akan berubah menjadi lebih baik. Dia tidak pernah menyerah, meskipun cobaan demi cobaan terus menghampirinya. Suatu siang yang cerah, saat Morgan sedang mengantar paket di pusat bisnis kota, dia merasakan semangat dalam langkahnya. Hari itu, dia mengenakan seragam kurir yang sedikit lusuh, tetapi tidak mengurangi rasa percaya dirinya. Di tengah perjalanan, dia melihat kerumunan orang berkumpul di luar gedung megah yang menjadi pusat perhatian. Penasaran, Morgan menghampiri kerumunan itu. Dia mendengar suara wanita yang berbicara di depan, dan saat dia mendekat, wajah cantik itu semakin jelas terlihat. Kelak, CEO dari perusahaan teknologi terkemuka. Morgan terpesona. Kelak bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki aura yang kuat. Dia berbicara dengan penuh percaya diri, menjelaskan inovasi terbaru yang akan diluncurkan perusahaannya. Semua orang di sekelilingnya tampak terpesona, termasuk Morgan. Dia tidak pernah melihat seseorang seberpengaruh itu. Kelak mampu menarik perhatian semua orang, dan Morgan merasa terinspirasi oleh semangatnya. Namun, suasana tiba-tiba berubah saat sekelompok gangster muncul. Mereka tampak marah dan mulai berteriak, menuntut uang yang dianggap sebagai utang dari perusahaan Kelak. Morgan merasakan jantungnya berdegup kencang. Ketegangan langsung menyelimuti kerumunan. Dia bisa melihat ketakutan di wajah Kelak dan orang-orang di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang, Morgan melangkah maju, berusaha melindungi Kelak. "Tunggu! Apa yang kalian lakukan?" teriaknya. Suaranya bergetar tetapi tegas. Dia tahu ini adalah tindakan berisiko, tetapi instingnya mengatakan bahwa dia harus melakukannya. Kelak menatap Morgan dengan mata lebar, terkejut dengan keberanian kurir miskin itu. "Apa kau gila? Pergilah dari sini!" serunya, mencoba mendorong Morgan menjauh. Tetapi Morgan tidak mundur. "Kalian tidak bisa mengancamnya. Kembalilah!" dia berseru lagi, berusaha keras untuk menunjukkan ketegasan meski hati kecilnya bergetar. Dia tahu bahwa menghadapi gangster adalah tindakan yang sangat berbahaya, tetapi melihat Kelak dalam bahaya membuatnya merasa bahwa dia tidak punya pilihan lain. Para gangster terkejut melihat seorang kurir biasa berani melawan mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria besar dengan tato di lengan, melangkah maju dan menatap Morgan dengan tajam. "Siapa kau? Ini bukan urusanmu!" teriaknya, suaranya penuh amarah. Morgan menegakkan punggungnya, berusaha menunjukkan keberanian yang dia tidak yakin sepenuhnya ada. "Aku bisa jadi siapa saja yang kau mau, tetapi aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti orang yang tidak bersalah," jawab Morgan dengan suara yang lebih bergetar daripada yang dia harapkan. Kelak memperhatikan, merasakan campuran kekaguman dan kekhawatiran. Dia tidak ingin Morgan terlibat, tetapi keberanian yang ditunjukkannya membuatnya merasa terinspirasi. "Bersiaplah untuk merasakan konsekuensinya," teriak gangster itu, dan suasana semakin panas. Morgan merasa adrenalinnya meningkat. "Kau tidak perlu melakukan ini. Kita bisa menyelesaikan ini dengan cara yang lebih baik," ujarnya, berusaha mengalihkan perhatian mereka. Namun, gangster itu hanya tertawa sinis. Morgan merasa terdesak, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia mengingat kehidupannya yang penuh perjuangan dan semua orang yang pernah membantunya. Dia tidak bisa membiarkan orang lain, terutama Kelak, menderita karena keserakahan orang-orang seperti ini. Dalam sekejap, dia mengambil keputusan yang berani. "Jika uang yang kalian butuhkan, aku akan membayarnya," teriaknya, tanpa memikirkan konsekuensinya. Semua orang terdiam, termasuk Kelak. "Tapi biarkan dia pergi. Dia tidak bersalah." Dia mengeluarkan dompetnya, yang berisi uang yang telah dia kumpulkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kelak mendekat, berusaha menghentikan Morgan. "Morgan, tidak. Jangan lakukan itu." Namun, Morgan sudah terlanjur berusaha.
Dia menyerahkan seluruh uang yang dia miliki kepada gangster itu. "Ini semua yang aku punya. Kembalilah dan biarkan kami pergi." Gangster itu terdiam sejenak, kemudian tertawa lepas. "Kau pikir ini cukup? Kembalilah dengan uang yang lebih banyak, atau kami akan menghancurkanmu." Mereka mulai mendekat, dan Morgan merasa terjebak. Namun, saat itu, Kela menarik tangan Morgan dan berbisik, "Kita harus pergi sekarang." Morgan merasa bingung tetapi mengikuti Kela ketika dia menariknya menjauh dari kerumunan. Mereka berlari ke dalam gedung, bersembunyi di balik pintu darurat. Setelah beberapa menit menunggu, mereka akhirnya merasa aman. Morgan masih bergetar, dan Kela menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. "Kau sangat berani. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya," kata Kela, suaranya penuh keprihatinan. Morgan mengangguk, merasa sedikit lega meskipun jantungnya masih berdebar. "Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawabnya, mencoba terdengar percaya diri. Saat mereka keluar dari tempat persembunyian, Kela memutuskan untuk mengajak Morgan makan siang sebagai tanda terima kasih. "Mari kita pergi. Aku ingin membayarmu makan. Ini adalah hal yang paling sedikit yang bisa aku lakukan untukmu," katanya sambil tersenyum. Morgan merasa terkejut. "Tidak perlu. Aku hanya melakukan hal yang benar." Namun, Kela bersikeras, "Aku ingin berterima kasih dengan cara yang lebih berarti. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang menghargai keberanianmu." Mereka akhirnya pergi ke restoran terdekat, dan Morgan tidak bisa menyembunyikan rasa gugupnya. Dia tidak terbiasa berada di tempat mewah seperti itu. Di dalam restoran, Kela memesan makanan yang terlihat lezat, sementara Morgan hanya memesan hidangan sederhana. Kela tidak mempermasalahkan pilihan Morgan. Dia justru menghargai kesederhanaan dan kejujuran yang ditunjukkan Morgan. Saat makanan mulai dihidangkan, suasana menjadi lebih santai. Kela menceritakan lebih banyak tentang pekerjaannya, tantangan yang dihadapinya sebagai CEO, dan tekanan yang datang bersamanya. Morgan mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh kecerdasan dan ambisi Kela. Dia mulai melihatnya sebagai lebih dari sekadar CEO, tetapi sebagai seseorang yang juga berjuang melawan berbagai rintangan dalam hidup. "Kadang-kadang aku merasa sangat kesepian di puncak," kata Kela dengan nada sedih. "Orang-orang hanya melihat kesuksesanku, tetapi tidak tahu betapa sulitnya perjalanan ini." Morgan mengangguk, merasakan simpati. Dia tahu bagaimana rasanya terjebak dalam kesulitan, meskipun dalam konteks yang berbeda. Setelah makan siang, mereka berjalan-jalan di taman terdekat. Kela tersenyum, dan Morgan merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersamanya. Mereka berbagi cerita, tawa, dan pengalaman hidup. Morgan merasa seperti dia telah menemukan teman sejati dalam diri Kela, seseorang yang tidak hanya melihatnya sebagai kurir, tetapi sebagai manusia yang memiliki nilai. Saat mereka duduk di bangku taman, Kela menerima pesan di ponselnya. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan Morgan merasakan ketegangan. "Ada masalah di perusahaan. Mereka ingin mengambil alih proyek yang aku kerjakan," katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Morgan berusaha memberinya semangat. "Kau bisa menghadapinya, Kela. Kau sudah melakukannya sejauh ini." Kela menatapnya, merasa terinspirasi oleh dukungan Morgan. "Kau tahu, aku merasa terhubung denganmu. Sepertinya kita saling mendukung," ujarnya. Mendengar kata-kata itu, Morgan merasa terharu. Dia tidak menyangka bisa memberikan dukungan kepada seseorang yang begitu berpengaruh. Mereka mulai membahas rencana Kela untuk menghadapi masalah di perusahaannya. Morgan memberikan ide-ide sederhana yang ternyata sangat berarti. Kela merasa bersemangat kembali. "Morgan, terima kasih. Kau memberikan sudut pandang yang berbeda. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu," kata Kela, tersenyum penuh rasa syukur. Morgan merasa bangga. Dia tidak menyangka bisa membantu seorang CEO. Seiring berjalannya waktu, Kela mulai mengundang Morgan ke beberapa acara perusahaan. Dia merasakan bahwa Morgan memiliki potensi yang bisa memberikan perspektif berbeda di dunia bisnis. Morgan merasa terkejut, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa kesempatan ini bisa mengubah hidupnya. Di salah satu acara, Morgan bertemu dengan banyak orang penting. Dia merasa gugup tetapi berusaha untuk tampil percaya diri.
Kela selalu mendukungnya dan memperkenalkannya kepada orang-orang. "Ini adalah Morgan. Dia adalah kurir yang menyelamatkanku," kata Kela, membuat Morgan merasa bangga. Lama-kelamaan, Morgan mulai mendapatkan kepercayaan diri. Dia berdiskusi dengan beberapa eksekutif dan memberikan pandangannya. Kela memperhatikan dengan bangga. Dia tahu bahwa Morgan memiliki potensi yang besar. Mereka berdua bekerja sama dalam beberapa proyek kecil, dan hubungan mereka semakin erat. Namun, saat Morgan mulai menemukan jalannya di dunia bisnis, masalah baru muncul. Geng gangster yang sebelumnya mengancam Kela muncul kembali. Mereka mengincar perusahaan Kela, menuntut uang dan mengancam akan menghancurkan reputasinya. Morgan merasa marah. "Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan jalan. Kita harus berjuang melawan mereka," serunya. Kela melihat ke mata Morgan, merasakan semangatnya. "Tapi kita harus hati-hati. Mereka tidak main-main," katanya. Mereka mulai merencanakan strategi untuk menghadapi geng tersebut. Morgan mengusulkan agar mereka mencari dukungan dari pihak berwenang dan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa melindungi Kela. Kela setuju dan mereka mulai bekerja sama untuk menghadapi masalah ini. Selama proses itu, hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dan berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Kela mulai melihat Morgan sebagai lebih dari sekadar seorang kurir, tetapi sebagai mitra sejatinya. Mereka bekerja keras, saling menguatkan satu sama lain saat menghadapi tantangan yang ada. Setelah beberapa minggu berjuang melawan tekanan dari geng, Morgan dan Kela akhirnya mendapatkan bukti yang cukup untuk melaporkan mereka ke pihak berwenang. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah berisiko, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Saat mereka pergi ke kantor polisi, Morgan merasakan ketegangan. "Apakah kita benar-benar melakukan ini?" tanyanya. Kela meraih tangannya. "Kita harus melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai hidup kita," jawabnya dengan tegas. Setelah melaporkan geng, mereka harus menghadapi konsekuensi. Geng tersebut tidak tinggal diam. Mereka mulai mengancam Morgan dan Kela. Namun, dengan keberanian yang mereka miliki, mereka tetap berjuang. Dalam proses itu, mereka semakin dekat. Morgan mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Kela. Dia tidak hanya menyelamatkan Kela dari geng, tetapi juga merasa bahwa Kela adalah orang yang tepat untuknya. Mengumpulkan keberanian, Morgan akhirnya melamar Kela. "Kela, aku tahu kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi aku ingin bersamamu. Aku mencintaimu dan ingin membangun masa depan bersamamu," katanya, suaranya bergetar. Kela terkejut, tetapi senyum lebar menghiasi wajahnya. "Morgan, aku juga mencintaimu. Aku tidak menyangka kamu akan melamarku." Dengan air mata bahagia, dia menerima lamaran itu. Morgan merasa seolah beban di pundaknya terangkat, dan mereka saling berpelukan, merayakan cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi bersama-sama, mereka siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Morgan, sang kurir miskin, dan Kela, CEO cantik, telah menemukan cara untuk mengubah cerita hidup mereka menjadi kisah cinta yang tak terlupakan. Dengan keberanian, cinta, dan tekad, mereka siap membangun masa depan bersama, tidak peduli apapun rintangan yang menghadang. Para gangster terkejut melihat Morgan, seorang kurir biasa, berani menghadapi mereka. "Siapa kau? Ini bukan urusanmu," salah satu dari mereka berteriak. Suaranya menggelegar di antara hiruk-pikuk kerumunan. Morgan mencoba tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Aku tidak peduli. Dia tidak bersalah. Pergilah sebelum aku memanggil polisi," serunya, berusaha menunjukkan ketegasan. Kela terkesan dengan keberanian Morgan, meskipun dia tahu bahwa itu sangat berbahaya. Dia tidak pernah menyangka seorang kurir akan berani melawan sekelompok gangster. Dalam benaknya, dia merasa khawatir sekaligus kagum. Keberanian Morgan adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan. Dia menyaksikan bagaimana Morgan berdiri tegak, meskipun situasi semakin menegangkan. Dengan cepat, situasi semakin memanas. Gangster mulai mendekat dengan wajah marah, dan Morgan tidak punya pilihan lain. Dia berusaha mengalihkan perhatian mereka. "Dengar, kalian ingin uang? Aku punya sedikit uang. Biarkan dia pergi,
Dan aku akan membayar utang itu. Dia berteriak, suaranya menggetarkan. Kela merasa terkejut mendengar tawaran itu. Morgan, tidak. Jangan lakukan itu, serunya, mencoba menarik tangan Morgan. Namun, Morgan sudah terlanjur menawarkan diri. Dalam sekejap, dia mengeluarkan uang yang dia simpan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini semua yang aku punya, katanya, sambil menyerahkan uang itu kepada gangster. Para gangster terdiam sejenak, kemudian tertawa mengejek. Kau pikir ini cukup? Kembalilah dengan uang yang lebih banyak, atau kami akan menghancurkanmu. Mereka mengancam, mendekat dengan langkah yang mengintimidasi. Morgan merasa terjebak. Dia sudah memberikan semua yang dia miliki, tetapi tampaknya itu tidak akan cukup untuk memuaskan mereka. Satu dari gangster itu, yang tampak paling besar dan menakutkan, melangkah maju. Kau berani sekali, kurir. Tapi kami tidak butuh uang receh. Kami ingin sesuatu yang lebih berharga, katanya, matanya menyala dengan kebencian. Morgan merasakan ketakutan merayap ke sekujur tubuhnya, tetapi dia tidak bisa mundur. Dia harus melindungi Kela. Lihat, aku bisa membantumu. Morgan berusaha berpikir cepat. Jika kalian membiarkan dia pergi, aku akan melakukan apapun yang kalian ingin aku lakukan. Aku akan bekerja untuk kalian, apapun itu. Dia tidak tahu dari mana keberanian ini datang, tetapi instingnya untuk melindungi Kela mendorongnya untuk berjuang. Gangster itu meringis, seolah menganggap tawaran itu sebagai lelucon. Bekerja untuk kami? Apa yang bisa kau lakukan? Kau hanya seorang kurir bodoh. Morgan merasa tertekan, tetapi dia tidak mau menyerah. Aku bisa membantu dengan pengiriman, atau apapun yang kalian butuhkan. Aku tahu banyak tentang kota ini. Kela menatap Morgan dengan cemas, merasa bingung dan khawatir. Morgan, jangan, ini berbahaya. Dia berusaha menariknya kembali, tetapi Morgan tetap teguh. Dia tidak akan membiarkan Kela terjebak dalam situasi ini. Satu gangster lainnya, yang lebih kecil tetapi sangat gesit, mulai mendekati Morgan. Kau tahu, kami bisa saja membuat hidupmu sangat sulit. Apa kau yakin ingin mengambil risiko ini? Dia menggertakkan gigi, dan Morgan merasakan ketakutan yang mendalam. Namun, dia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Jika kalian membiarkan Kela pergi, aku bersedia mengambil risiko. Aku tidak peduli dengan hidupku, tetapi aku tidak akan membiarkan orang yang tidak bersalah menderita. Morgan menjawab, suaranya tegas. Kela terdiam, terpesona oleh keberanian Morgan, tetapi juga merasa cemas. Para gangster saling bertukar pandang. Mungkin mereka tidak pernah mengharapkan seorang kurir biasa berani melawan mereka seperti ini. Mereka tampak ragu, tetapi kemudian gangster terbesar itu mulai tertawa. Baiklah, kurir. Kami akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, jika kau gagal, kami tidak akan segan-segan untuk menghancurkanmu. Morgan merasa sedikit lega, tetapi dia tahu ini baru permulaan. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, berusaha tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Kami butuh informasi tentang perusahaan ini, gangster itu menjawab, menunjuk ke gedung tempat Kela bekerja. Kami tahu dia memiliki beberapa proyek besar. Kami ingin tahu semua tentang itu. Morgan merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah permintaan yang sangat berbahaya. Dia tidak ingin terlibat dalam masalah yang lebih besar, tetapi dia juga tidak ingin membiarkan Kela terjebak. Aku akan melakukan yang terbaik, jawabnya, suaranya kini lebih tenang. Tapi aku perlu waktu untuk mengumpulkan informasi. Waktu? Kami tidak punya waktu. Kurir, jika kau tidak membawa informasi yang kami butuhkan dalam waktu 2 hari, kami akan datang mencarimu. Dan ingat, kami tidak akan segan-segan untuk membuat hidupmu menjadi neraka, ancam gangster itu. Morgan merasa terperangkap. Dia tidak tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini dan merasa berat di pundaknya. Namun, saat dia melihat Kela, dia mendapatkan kembali keberaniannya. Baiklah, aku akan lakukan, katanya dengan tegas. Tapi hanya jika kalian membiarkan Kela pergi sekarang. Setelah beberapa saat berdebat, gangster itu akhirnya setuju. Baik, kau bisa pergi. Tapi ingat, kami akan mengawasi setiap langkahmu.
Jika kau berani berkhianat, kau akan menyesal, katanya, dan mereka mundur sedikit, memberi jalan bagi Morgan dan Kela untuk pergi. Morgan menarik napas dalam-dalam, merasa campur aduk. Dia tidak tahu apakah dia telah membuat keputusan yang benar. Ketika mereka berdua keluar dari kerumunan, Kela menatapnya dengan rasa terima kasih yang mendalam. Morgan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika bukan karena keberanianmu, katanya, suaranya bergetar. Morgan merasa tersanjung tetapi juga khawatir. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Aku tidak ingin melihatmu terluka, jawabnya, berusaha menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. Mereka berjalan menjauh dari gedung itu, dan Morgan merasa beban di pundaknya semakin berat. Sesampainya di tempat aman, Kela menatap Morgan dengan serius. Kau tahu ini sangat berbahaya, kan? Aku tidak ingin kau terjebak dalam masalah ini, katanya, suaranya penuh kekhawatiran. Morgan mengangguk, tetapi dia merasa tekadnya semakin kuat. Aku tidak bisa membiarkanmu sendiri. Kita harus mencari cara untuk mengatasi masalah ini bersama-sama. Kela merasa tergerak oleh sikap Morgan. Dia tahu bahwa dia harus melindungi Morgan juga. Kita harus pergi ke polisi. Mereka mungkin bisa membantu kita, usulnya. Namun, Morgan tampak ragu. Tapi jika kita melaporkan mereka mungkin akan semakin marah. Kita harus mencari cara lain. Kela menghela napas. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku merasa sangat tertekan. Akunya. Morgan berusaha menenangkan Kela. Kita akan menemukan jalan keluar. Kita hanya perlu berpikir dengan tenang dan hati-hati. Malam itu, mereka berdua duduk bersama di sebuah kafe kecil, merenungkan situasi yang mereka hadapi. Morgan merasakan kedekatan yang semakin tumbuh di antara mereka. Dia tidak hanya merasa sebagai seorang kurir, tetapi juga sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi Kela. Sementara itu, Kela juga merasakan ketertarikan yang lebih dalam terhadap Morgan. Setelah berbincang-bincang, mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Morgan berjanji untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan gangster, tetapi dia juga bertekad untuk mencari cara untuk melindungi Kela dan dirinya sendiri. Mereka sepakat untuk tetap saling mendukung dan berkomunikasi. Kela merasa lega memiliki seseorang yang bisa dia percayai. Hari-hari berlalu, dan Morgan mulai mengumpulkan informasi tentang perusahaan Kela. Dia bertanya kepada beberapa rekan kerja dan mencari tahu proyek-proyek yang sedang berlangsung. Setiap malam, dia melaporkan kepada Kela tentang kemajuan yang dia buat. Kela merasa terkesan dengan dedikasi Morgan, dan hubungan mereka semakin dekat. Namun, tekanan dari gangster semakin meningkat. Mereka mulai menghubungi Morgan, menanyakan perkembangan informasi yang dia janjikan. Morgan merasa terjebak di antara komitmennya untuk melindungi Kela dan ancaman yang dilontarkan kepada mereka. Dia berusaha untuk tetap tenang, tetapi setiap kali ponselnya bergetar, rasa cemasnya semakin meningkat. Suatu hari, gangster itu menghubungi Morgan dengan nada yang lebih mengancam. Kau punya waktu 1 hari lagi. Jika kami tidak mendapatkan apa yang kami inginkan, kami akan datang mencarimu dan Kela. Ingat apa yang kami katakan. Morgan merasakan ketakutan melanda, tetapi dia tidak ingin menunjukkan kelemahan di hadapan Kela. Dia kembali menemui Kela dan menjelaskan situasi yang semakin buruk. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kita harus mencari cara lain, katanya, suaranya tegas. Kela mengangguk, merasa cemas. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mereka sangat berbahaya. Morgan berusaha berpikir jernih. Kita bisa mencari dukungan dari teman-teman lainnya. Mungkin mereka bisa membantu kita melawan para gangster ini, usulnya. Kela setuju dan mereka mulai merencanakan langkah selanjutnya. Malam itu, mereka menghubungi beberapa teman dekat Kela yang bisa membantu. Mereka mengatur pertemuan di tempat yang aman untuk membahas situasi yang dihadapi. Morgan merasa ada harapan baru, dan Kela juga merasa lebih tenang dengan dukungan teman-temannya. Di pertemuan itu, mereka berdiskusi tentang langkah-langkah yang bisa diambil untuk melindungi Kela dan Morgan dari ancaman gangster. Teman-teman Kela, yang memiliki pengalaman di dunia bisnis, memberikan saran-saran berharga. Morgan merasa terinspirasi dan semakin yakin bahwa mereka bisa mengatasi masalah ini bersama-sama. Setelah pertemuan itu, Morgan dan Kela merasa lebih kuat.
Mereka tahu bahwa meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar, tetapi mereka tidak sendirian. Kela merasa bangga memiliki Morgan di sampingnya, dan Morgan merasa terhormat bisa berada di sisi Kela. Namun, ketegangan tetap ada. Dalam waktu 2 hari ke depan, mereka harus mengumpulkan informasi yang dibutuhkan gangster dan mencari cara untuk melindungi diri mereka. Morgan bertekad untuk tidak menyerah dan menemukan solusi yang tepat. Dia tahu bahwa keberanian dan dedikasi mereka akan diuji, tetapi dia siap untuk menghadapi apapun demi melindungi Kela. Saat malam berakhir, mereka berdua pulang dengan semangat baru. Morgan menyadari bahwa keberaniannya tidak hanya untuk melindungi Kela, tetapi juga untuk melindungi masa depan mereka berdua. Dia mulai merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Kela, dan itu memberi dorongan ekstra untuk berjuang meskipun situasi semakin sulit. Satu hal yang Morgan pelajari dari pengalaman ini adalah bahwa terkadang, keberanian tidak hanya terletak pada tindakan fisik, tetapi juga pada kemampuan untuk bertahan dan berjuang demi orang yang kita cintai. Dan dengan Kela di sampingnya, Morgan merasa bahwa dia tidak akan pernah sendirian dalam menghadapi tantangan hidupnya. Ketika situasi semakin buruk, Kela menarik tangan Morgan. "Ayo, kita pergi." Dia menarik Morgan menjauh dari kerumunan. Dengan cepat, mereka melarikan diri ke dalam gedung, bersembunyi di balik pintu darurat. Morgan merasakan ketegangan yang menurun saat mereka berhasil menjauh dari ancaman gangster. Di dalam gedung, suasana terasa lebih aman, meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Setelah beberapa menit bersembunyi, mereka akhirnya merasa aman. Kela menatap Morgan dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Kau sangat berani. Tapi, mengapa kau melakukan itu? Kau bisa saja terluka," tanyanya, suaranya penuh keprihatinan. Morgan bisa melihat kekhawatiran di wajahnya, dan itu menyentuh hatinya. Morgan hanya mengangkat bahu, berusaha tampak santai meskipun hatinya berdebar. "Aku tidak bisa membiarkan mereka menyakiti orang lain. Aku tahu bagaimana rasanya terjebak dalam kesulitan," jawabnya, suaranya tegas. Kela terkesan. Dia tidak menyangka akan menemukan keberanian seperti itu di seorang kurir biasa, seseorang yang selama ini dia anggap berada di bawahnya. Kela merasa bahwa Morgan adalah sosok yang berbeda. Dia memiliki ketulusan dan keberanian yang jarang dia temui dalam dunia bisnis yang penuh dengan intrik dan kepalsuan. Dia melihat Morgan bukan hanya sebagai kurir, tetapi sebagai seseorang yang memiliki nilai dan integritas. "Kau tahu, tidak banyak orang yang mau mengambil risiko seperti itu." "Terima kasih, Morgan," katanya dengan tulus. Setelah beberapa saat berdiam diri, mereka keluar dari tempat persembunyian. Morgan merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang, tetapi ancaman masih mengintai. Kela memutuskan untuk mengajak Morgan makan siang sebagai tanda terima kasih. "Mari kita pergi. Aku ingin membayarmu makan. Ini adalah hal yang paling sedikit yang bisa aku lakukan untukmu," katanya dengan senyum manis. Morgan merasa terkejut. "Tidak perlu. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan," jawabnya, berusaha merendah. Namun, Kela bersikeras. "Aku ingin menghargai keberanianmu. Ini bukan hanya tentang membayar makan siang. Ini tentang menunjukkan betapa aku menghargaimu." Akhirnya, Morgan menyerah. Dia tahu bahwa menolak ajakan Kela hanya akan membuatnya terlihat kurang menghargai. Mereka pergi ke restoran terdekat, sebuah tempat yang terlihat mewah dengan dekorasi modern dan pencahayaan yang lembut. Morgan tidak bisa menyembunyikan rasa gugupnya. Dia tidak terbiasa makan di tempat semewah itu. Selama ini, makan siangnya hanyalah roti atau makanan cepat saji yang bisa dia beli dengan uang saku yang minim. Setelah memasuki restoran, mereka disambut oleh pelayan yang ramah. Kela tampak percaya diri saat memesan makanan, sementara Morgan merasa canggung. Dia tidak ingin terlihat konyol, tetapi semua menu terlihat begitu mahal dan rumit. Akhirnya, dia memilih hidangan sederhana, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Saat menunggu makanan mereka, suasana mulai mencair. Kela mulai bercerita tentang hidupnya sebagai CEO, tantangan yang dia hadapi, dan bagaimana dia sampai di posisi itu. Morgan mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh cara Kela menjelaskan segala sesuatu dengan penuh semangat. Dia bisa merasakan bahwa Kela bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seseorang yang sangat berdedikasi terhadap pekerjaannya. "Kadang-kadang, aku merasa tertekan dengan semua tanggung jawab ini," kata Kela.
Orang-orang mengharapkan begitu banyak dari aku, dan terkadang aku merasa sendirian. Morgan merasa tergerak. Dia bisa memahami perasaan itu, meskipun dalam konteks yang berbeda. Dia pernah merasakan kesepian dan tekanan dalam kehidupannya sendiri, saat berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin aku bisa membantu, kata Morgan, berusaha menawarkan dukungan. Aku mungkin bukan CEO, tetapi aku tahu bagaimana rasanya berjuang. Jika kau butuh seseorang untuk berbagi beban, aku di sini untukmu. Kela menatapnya, terkejut sekaligus tersentuh. Kau sangat baik, Morgan. Aku tidak pernah berpikir seseorang seperti kau akan mau mendengarkan keluhanku. Ketika makanan mereka tiba, suasana semakin hangat. Mereka mulai berbagi tawa dan cerita, dan Morgan merasa lebih santai. Dia tidak lagi merasa seperti seorang kurir yang tidak berharga. Dalam momen itu, dia merasakan bahwa mereka adalah dua orang yang saling mendukung, terlepas dari status sosial mereka. Kela memesan hidangan spesial restoran, sementara Morgan memilih pasta yang sederhana. Saat mereka mulai makan, Kela bertanya, "Apa impian terbesarmu, Morgan?" Morgan terdiam sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Dia jarang berpikir tentang masa depan, tetapi saat itu, dia merasakan dorongan untuk berbagi. "Aku ingin membuka bisnis sendiri suatu hari nanti," jawabnya, setelah berpikir sejenak. "Aku ingin membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, sama seperti yang aku rasakan." Kela tersenyum, terkesan dengan pandangan Morgan. "Itu adalah impian yang luar biasa. Kau tahu, jika ada yang bisa membantu mewujudkannya, itu adalah orang-orang seperti kita." Percakapan itu membawa mereka lebih dekat. Morgan merasa percaya diri saat berbicara tentang impiannya, dan Kela merasa terinspirasi oleh semangatnya. Dia mulai menyadari bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Setelah mereka selesai makan, Kela menawarkan untuk membayar tagihan. Morgan mencoba menolak, tetapi Kela bersikeras. "Ini adalah cara untuk menghargai keberanianmu, Morgan. Jangan merasa tidak enak." "Aku ingin melakukannya," katanya sambil tersenyum. Morgan merasa tidak enak, tetapi dia tahu bahwa Kela tidak akan mengubah pikirannya. Setelah membayar, mereka berjalan keluar dari restoran. Di luar, sinar matahari terasa hangat di kulit mereka, dan Morgan merasakan semangat baru. Momen makan siang itu bukan hanya tentang makanan, tetapi tentang saling memahami dan mendukung. Kela menatap Morgan dengan serius. "Aku ingin kita tetap berhubungan, tidak hanya karena situasi ini, tetapi juga karena aku merasa ada sesuatu yang lebih di antara kita." Morgan merasakan jantungnya berdegup kencang mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu bagaimana harus merespons, tetapi dia bisa merasakan ketertarikan yang sama. "Mungkin kita bisa bertemu lagi untuk bicara lebih banyak tentang impian kita," kata Kela, tersenyum lebar. Morgan setuju, merasa senang. Dia tidak pernah berpikir akan menjalin hubungan yang lebih dari sekadar rekan kerja dengan seorang CEO yang begitu berpengaruh. Ketika mereka berpisah, Morgan merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Dia tidak lagi merasa seperti seorang kurir biasa, tetapi seseorang yang memiliki potensi untuk lebih. Kela memberinya harapan, dan Morgan bertekad untuk tidak mengecewakan dirinya sendiri atau Kela. Hari-hari berikutnya, mereka tetap saling berkomunikasi. Kela sering menghubungi Morgan untuk membicarakan proyek-proyek di perusahaannya, dan Morgan mulai memberikan masukan yang berharga. Kela merasa bahwa pandangan Morgan membawa perspektif baru yang segar, dan dia mulai melibatkannya lebih dalam beberapa keputusan. Morgan merasa terhormat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ide-ide sederhana yang dia berikan bisa dihargai. Dalam beberapa minggu, hubungan mereka semakin erat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Morgan merasa beruntung bisa mengenal Kela lebih baik. Suatu sore, saat mereka sedang berjalan-jalan di taman, Kela mengajukan pertanyaan yang membuat Morgan terdiam. "Apakah kau pernah berpikir tentang masa depan kita?" Pertanyaan itu membuat Morgan terkejut. Dia tidak pernah membayangkan hal itu, tetapi saat melihat Kela, dia merasakan sesuatu yang lebih dalam. "Aku tidak tahu, Kela. Aku hanya berusaha menjalani hari demi hari," jawabnya, berusaha jujur. Kela mengangguk.
Tetapi dia tampak merenung. Aku ingin kita bisa saling mendukung satu sama lain dalam mencapai impian kita. Mungkin ada lebih banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Morgan merasa jantungnya berdebar. Dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Dia merasa terikat dengan Kela, tetapi dia juga merasa takut akan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Aku ingin itu juga, katanya akhirnya. Suaranya lembut. Aku ingin melihat kita berdua berhasil. Konversasi itu memberi dorongan baru bagi mereka berdua. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencapai impian masing-masing. Kela mulai melibatkan Morgan dalam beberapa proyek di perusahaannya, dan Morgan merasa semakin percaya diri. Seiring waktu, mereka menghadapi berbagai tantangan bersama. Kela harus berurusan dengan tekanan dari para pemangku kepentingan, sementara Morgan berjuang untuk menemukan cara untuk membantu Kela. Mereka saling mendukung dan berbagi beban, dan hubungan mereka semakin kuat. Namun, di balik semua itu, ancaman dari gangster yang pernah mengancam mereka masih mengintai. Morgan tahu bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi dari masalah tersebut. Suatu malam, saat mereka sedang berdiskusi, Morgan berkata, "Kita harus mencari cara untuk menghadapi mereka. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan." Kela menatapnya, merasakan kegigihan dalam suara Morgan. "Kau benar. Kita harus mengambil langkah untuk melindungi diri kita sendiri dan perusahaan. Aku tidak akan membiarkan mereka menguasai hidup kita," katanya dengan tegas. Mereka mulai merencanakan strategi untuk menghadapi situasi tersebut. Morgan merasa bahwa keberanian Kela memberinya semangat. Mereka berdua tahu bahwa jika mereka bekerja sama, mereka bisa mengatasi tantangan apapun yang ada di depan mereka. Malam itu, saat mereka berdua berbicara, Morgan merasakan hubungan mereka semakin dalam. Dia tidak hanya melihat Kela sebagai seorang CEO, tetapi juga sebagai mitra sejatinya. Kela juga merasakan hal yang sama. Mereka berdua tahu bahwa meskipun tantangan di depan sulit, mereka tidak akan pernah sendirian. Di restoran, Kela dan Morgan mulai berbicara lebih banyak. Atmosfer yang awalnya tegang kini berubah menjadi lebih santai. Kela bercerita tentang perusahaannya, tantangan yang dihadapinya sebagai seorang CEO muda, dan tekanan yang datang bersamanya. Morgan mendengarkan dengan seksama, terpesona oleh kecerdasan dan ambisi Kela. Setiap kata yang diucapkan Kela memberikan gambaran yang lebih dalam tentang dunia yang dia jalani, dunia yang penuh dengan harapan, impian, dan juga realitas yang keras. "Kadang-kadang aku merasa sangat kesepian di puncak," kata Kela dengan nada sedih. "Orang-orang hanya melihat kesuksesanku, tetapi tidak tahu betapa sulitnya perjalanan ini." Morgan mengangguk, merasakan simpati. Dia mulai melihat Kela sebagai lebih dari sekadar seorang CEO, tetapi sebagai seseorang yang juga berjuang dengan ketidakpastian dan tekanan yang datang bersama tanggung jawab besar. Morgan merasa tergerak oleh cerita Kela. Dia bisa merasakan kepedihan di balik senyumnya, dan itu membuatnya semakin ingin mendukungnya. "Aku tidak bisa membayangkan betapa sulitnya itu," jawabnya. "Tapi aku percaya bahwa semua yang kau lakukan akan terbayar. Kau memiliki visi yang jelas." Kela tersenyum, meskipun ada keraguan di matanya. "Terima kasih, Morgan. Kadang aku hanya butuh seseorang untuk mendengarkan. Semua orang mengharapkan aku untuk kuat, tetapi tidak ada yang bertanya bagaimana perasaanku." Morgan merasa terhormat bisa menjadi pendengar di saat-saat seperti ini. Dia bisa merasakan koneksi yang mendalam antara mereka, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mereka berbagi cerita dan tawa, dan Morgan merasa nyaman berbicara dengan Kela. Dia tidak pernah merasa seakrab ini dengan seseorang sebelumnya. Setiap percakapan, setiap tawa yang mereka bagi, semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Morgan mulai menyadari bahwa dia tidak hanya tertarik pada Kela karena kecantikannya atau posisinya, tetapi karena kepribadian dan semangatnya yang menular. Saat makan siang hampir selesai, Kela mengajak Morgan untuk berjalan-jalan di taman terdekat. "Mari kita pergi ke taman. Aku ingin menghirup udara segar setelah semua kejadian tadi," katanya, tersenyum. Morgan setuju, dan mereka berjalan bersebelahan, merasakan ikatan yang semakin kuat di antara mereka. Di taman, suasana terasa berbeda. Udara segar dan suara burung berkicau membuat mereka merasa lebih tenang. Mereka berjalan di jalur setapak yang dikelilingi pepohonan rindang, dan Morgan merasa lebih santai.
Tempat ini indah, kata Morgan, menatap sekeliling. Aku tidak sering datang ke sini. Aku suka datang ke sini ketika aku butuh waktu sendirian untuk berpikir, jawab Kela. Ini adalah tempat di mana aku bisa merasa bebas dari semua tekanan. Morgan memahami perasaan itu. Dia juga sering mencari tempat yang tenang untuk menghindari hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari. Mereka berhenti di sebuah bangku dan duduk. Kela memandang Morgan, dan ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Kau tahu, aku tidak pernah berpikir akan menemukan seseorang yang bisa mengerti aku seperti kau, katanya lembut. Kau membuatku merasa nyaman. Morgan merasa hatinya berdebar. Dia tidak menyangka bahwa Kela merasakan hal yang sama. Aku juga merasa begitu, Kela. Aku tidak pernah percaya bahwa aku akan memiliki koneksi yang begitu kuat dengan seseorang seperti ini. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Morgan merasakan kehangatan yang luar biasa. Kadang aku merasa terjebak dalam dunia yang tidak bisa aku kendalikan, kata Kela, memecah keheningan. Tapi berbicara denganmu membuatku merasa lebih baik. Morgan merasakan tanggung jawab untuk mendukung Kela. Kau tidak perlu merasa sendirian. Aku di sini untukmu, jawabnya, berharap kata-katanya bisa memberikan sedikit ketenangan. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan percakapan tentang berbagai hal, dari impian hingga ketakutan. Morgan bercerita tentang pekerjaannya sebagai kurir dan bagaimana dia berusaha untuk mencapai lebih banyak dalam hidupnya. Kela mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dia terkesan dengan determinasi Morgan. Setiap orang memiliki cerita dan perjalanan masing-masing, kata Kela. Dan semua itu penting. Mungkin kita tidak selalu di posisi yang kita inginkan, tetapi kita bisa terus berjuang untuk mencapai impian kita. Morgan mengangguk, merasa terinspirasi oleh kata-kata Kela. Dia mulai percaya bahwa dia juga bisa mencapai lebih banyak jika dia berjuang. Setelah beberapa saat, mereka beranjak dari bangku dan melanjutkan berjalan. Kela tiba-tiba berhenti dan menatap Morgan. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu, katanya, dan Morgan merasa penasaran. Mereka berjalan menuju area taman yang lebih sepi, di mana ada kolam kecil dengan air yang jernih. Kela mengajak Morgan mendekat ke tepi kolam. Lihat, aku sering datang ke sini untuk merenung. Airnya tenang, dan aku merasa bisa berpikir lebih jernih. Morgan menatap air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ini indah, katanya, merasakan kedamaian yang sama. Mereka berdiri di sana sejenak, menikmati keheningan. Morgan merasa bahwa momen ini sangat berarti. Dia tidak hanya berbagi waktu dengan Kela, tetapi juga berbagi kedalaman perasaan dan pemikiran. Dia ingin melindungi momen ini selamanya. Kela berbalik dan menatap Morgan. Kau tahu, aku merasa beruntung bisa mengenalmu. Dalam waktu singkat, kau sudah memberikan dampak besar dalam hidupku. Morgan merasa terharu. Aku juga merasa beruntung, Kela. Kau membantuku melihat hidup dari perspektif yang berbeda. Mereka terus berbicara, dan dalam percakapan itu, Morgan menyadari bahwa dia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Ada ketertarikan yang tumbuh di antara mereka, dan itu membuatnya merasa cemas sekaligus bersemangat. Kela adalah sosok yang kuat dan mandiri, tetapi dia juga memiliki sisi lembut yang membuat Morgan merasa terhubung. Mereka kemudian kembali ke jalan setapak dan melanjutkan berjalan. Kela bertanya, "Apa yang kau lakukan setelah ini?" Morgan berpikir sejenak. "Aku harus kembali bekerja. Tapi aku berharap bisa bertemu lagi. Mungkin kita bisa melakukan ini lagi." "Ya, tentu saja," Kela menjawab, matanya berbinar. "Aku ingin mengenalmu lebih baik. Mungkin kita bisa bekerja sama di proyek-proyek di perusahaanku." Morgan merasa tergerak oleh tawaran itu. Dia tidak pernah membayangkan bisa terlibat lebih dalam dunia Kela. Setelah beberapa saat, mereka sampai di tempat parkir. Kela menatap Morgan, dan ada keengganan dalam tatapannya. "Aku tidak ingin hari ini berakhir," katanya pelan. Morgan merasakan hal yang sama. Dia tidak ingin pertemuan ini menjadi yang terakhir. "Mungkin kita bisa pergi ke acara lain bersama," usul Morgan. "Aku dengar ada festival akhir pekan ini. Apa kau mau ikut?" Kela terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab, "Itu ide yang bagus. Aku akan senang sekali."
Morgan merasa senang mendengar jawabannya. Dia tidak sabar untuk menghabiskan waktu lebih lama dengan Kela. Ketika mereka berpisah, Morgan merasa hatinya berdebar. Dia tidak pernah merasa begitu hidup sebelumnya. Di sisi lain, Kela juga merasakan hal yang sama. Hari itu telah mengubah banyak hal dalam hidup mereka, dan mereka berdua tahu bahwa ini baru permulaan. Malam itu, saat Morgan pulang, dia merenungkan semua yang terjadi. Dia merasa lebih optimis tentang masa depannya. Kela bukan hanya seorang CEO, tetapi juga seseorang yang bisa menjadi mitra sejatinya. Dia merasa terinspirasi untuk berjuang lebih keras, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Kela. Di sisi lain, Kela kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Dia merasa lega bisa berbagi beban dengan Morgan, tetapi juga merasakan ketertarikan yang kuat padanya. Dalam benaknya, dia merenungkan bagaimana hidupnya bisa berubah setelah mengenal Morgan. Dia berharap bisa menjalin hubungan yang lebih dalam dengan pria yang telah membuatnya merasa diperhatikan dan dihargai. Hari-hari berikutnya, mereka terus berkomunikasi, saling bertukar pesan dan berbagi pemikiran. Morgan merasa semakin dekat dengan Kela, dan setiap pesan yang dia terima semakin membuatnya bersemangat. Dia tidak sabar menunggu festival akhir pekan untuk bertemu lagi. Akhir pekan tiba, dan Morgan sudah bersiap-siap. Dia ingin membuat kesan yang baik pada Kela. Dia memilih pakaian yang rapi, ingin menunjukkan bahwa dia menghargai waktu yang akan mereka habiskan bersama. Ketika dia sampai di lokasi festival, dia melihat Kela sudah menunggunya di depan pintu masuk, terlihat cantik dengan gaun sederhana tetapi elegan. "Wow, kau terlihat luar biasa," seru Morgan, tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kela tersenyum, merasa senang. "Terima kasih. Kau juga terlihat menarik." Mereka berdua saling tersenyum, dan Morgan merasa jantungnya berdebar lagi. Festival itu penuh dengan warna-warni dan suara riuh. Ada berbagai stan yang menawarkan makanan, permainan, dan pertunjukan seni. Mereka mulai menjelajahi festival, merasakan suasana yang ceria. Morgan merasa semakin nyaman di samping Kela, dan mereka berbagi tawa saat mencoba berbagai makanan. "Coba ini," kata Kela, mengulurkan tangan untuk menawarkan makanan khas yang baru mereka coba. Morgan mencicipinya dan terkejut dengan rasanya yang lezat. "Ini enak sekali. Kenapa aku tidak tahu tentang ini sebelumnya?" Kela tertawa, menikmati kebersamaan mereka. Saat matahari mulai terbenam, mereka menemukan tempat yang lebih tenang di sudut festival. Morgan mengajak Kela duduk di sebuah bangku yang menghadap ke panggung pertunjukan. Mereka menyaksikan penampilan musisi lokal yang menyanyikan lagu-lagu ceria. Dalam momen itu, Morgan merasa segalanya sempurna. "Morgan, terima kasih telah mengajakku ke sini. Ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidupku," kata Kela, menatapnya dengan tulus. Morgan tersentuh oleh kata-katanya. "Aku juga merasa sama. Hari ini sangat spesial." Mereka saling menatap, dan Morgan merasakan ketegangan yang menyenangkan di udara. Setelah pertunjukan selesai, mereka berjalan-jalan lagi. Kela tiba-tiba berhenti dan berbalik. "Kau tahu, aku merasa kita bisa melakukan banyak hal bersama. Mungkin kita bisa memulai proyek sosial bersama." Morgan terkejut, tetapi juga terinspirasi oleh ide itu. "Itu ide yang luar biasa. Kita bisa membantu orang-orang yang membutuhkan." Mereka mulai merencanakan proyek-proyek yang bisa mereka jalankan bersama, berbagi impian dan visi. Morgan merasa semakin terhubung dengan Kela, dan saat mereka berbicara, dia menyadari betapa berartinya hubungan ini bagi mereka berdua. Saat malam semakin larut, mereka memutuskan untuk mengakhiri malam dengan makan malam di restoran terdekat. Kela memilih tempat yang lebih santai, dan mereka duduk di meja luar yang dikelilingi lampu-lampu kecil yang berkilauan. Morgan merasa tenang dan bahagia, tidak ingin momen ini berakhir. Selama makan malam, mereka saling berbagi lebih banyak cerita dan impian. Kela bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana dia selalu bermimpi untuk menjadi pemimpin. Morgan juga berbagi tentang keluarganya dan bagaimana pengalaman hidupnya membentuknya menjadi orang yang ia adalah sekarang. "Mungkin kita bisa saling belajar satu sama lain," kata Kela. "Aku bisa membantumu dengan bisnis dan strategi, sementara kau bisa membantuku dengan perspektif yang berbeda." Morgan merasa semangat mendengar hal itu. "Aku akan sangat senang membantu, Kela."
Malam itu berakhir dengan penuh kehangatan. Saat mereka berjalan pulang, Morgan merasakan ikatan yang semakin kuat antara mereka. Momen-momen kecil seperti ini, berbagi tawa dan cerita, membuatnya yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Ketika mereka sampai di depan mobil Kla, dia berbalik dan menatap Morgan. "Aku sangat bersyukur bisa mengenalmu. Kau telah mengubah cara pandangku terhadap banyak hal." Morgan merasa tersentuh. "Kau juga telah mengubah hidupku, Kla. Aku merasa lebih berani dan percaya diri." Mereka berdua saling tersenyum. Saat itu, Morgan tahu bahwa ini bukan hanya tentang persahabatan, tetapi mungkin sesuatu yang lebih dalam. Dia ingin melindungi Kla, mendukungnya, dan berbagi hidup bersamanya. Kla juga merasakan hal yang sama, dan saat mereka berpisah, ada harapan yang baru. Malam itu, saat Morgan pulang, dia merenungkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan mereka bersama. Dengan Kla di sampingnya, dia merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Dia bertekad untuk tidak hanya menjadi pendukung Kla, tetapi juga menjadi mitra sejati dalam segala hal. Kla, di sisi lain, merasakan harapan baru. Dia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi dia merasa lebih kuat dan lebih berani dengan Morgan di sampingnya. Mereka berdua sudah mengambil langkah pertama menuju masa depan yang lebih baik, dan mereka bertekad untuk berjalan bersama, mengatasi setiap rintangan yang ada di depan mereka. Di taman, mereka duduk di bangku sambil menikmati pemandangan. Suasana tenang dan damai, dengan suara burung berkicau dan angin sepau-sepau yang menyentuh wajah mereka. Morgan menatap Kla, merasakan kebahagiaan yang sederhana dari momen ini. Namun, suasana itu tiba-tiba berubah ketika Kla menerima pesan di ponselnya. Morgan melihat ekspresi wajah Kla berubah secepat itu, dan hatinya terasa berat. "Ada masalah di perusahaan. Mereka ingin mengambil alih proyek yang aku kerjakan," kata Kla, suaranya penuh kekhawatiran. Morgan merasakan ketegangan di udara. Dia bisa melihat betapa berat beban yang harus dipikul Kla saat ini. Tanpa berpikir panjang, dia berusaha memberinya semangat. "Kau bisa menghadapinya, Kla. Kau sudah melakukannya sejauh ini." Kla menatapnya. Matanya bersinar dengan rasa terima kasih. "Kau tahu, aku merasa terhubung denganmu. Sepertinya kita saling mendukung," ujarnya, dan Morgan merasa terharu mendengarnya. Dia tidak pernah merasa begitu berarti bagi seseorang sebelumnya. Dalam momen itu, dia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Morgan tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk membantu Kla. "Mari kita bahas rencana. Apa yang membuatmu khawatir tentang situasi ini?" tanyanya, mencoba untuk tetap tenang. Kla menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Mereka memiliki lebih banyak sumber daya dan pengaruh. Jika mereka mengambil alih proyek ini, semua yang telah aku kerjakan bisa sia-sia. Morgan berpikir sejenak. "Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan mereka?" Kla tampak merenung, tetapi dia bisa merasakan semangat Morgan. "Aku tidak tahu. Mungkin kita bisa mencari cara untuk menunjukkan nilai proyek ini dan mengapa itu penting bagi perusahaan. Bagaimana jika kita buat presentasi yang kuat? Kita bisa mengumpulkan data dan argumen yang menunjukkan betapa suksesnya proyek ini jika tetap di tanganmu," saran Morgan. Kla mengangguk, mulai merasa bersemangat kembali. "Itu ide yang bagus. Aku bisa mengumpulkan tim dan presentasi ini bisa menjadi kesempatan untuk menunjukkan betapa berartinya proyek ini." Morgan merasa bangga bisa memberikan ide yang berarti. "Kau punya semua yang kau butuhkan untuk sukses, Kla. Aku percaya padamu," katanya, dan Kla tersenyum. "Terima kasih, Morgan. Kau memberikan sudut pandang yang berbeda. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan tanpamu." Mereka mulai membahas rincian rencana tersebut. Morgan merasa terinspirasi melihat Kla kembali bersemangat. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak hanya menjadi pendukung, tetapi juga mitra yang berharga dalam perjalanan ini. Mereka merencanakan bagaimana cara mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, serta strategi untuk menyusun presentasi yang menarik dan meyakinkan. Semakin lama mereka berbicara, semakin dalam hubungan mereka terasa. Morgan melihat Kla bukan hanya sebagai seorang CEO yang hebat, tetapi juga sebagai seorang teman yang tulus.
Dia merasa ingin membantu Kla lebih dari sekadar dalam proyek ini. Dia ingin mendukungnya dalam segala hal. Setelah beberapa saat, mereka merasa perlu untuk kembali ke kenyataan. Kita sebaiknya kembali dan mulai mengerjakan ini, kata Kla, berdiri dari bangku. Morgan mengikutinya, merasa bersemangat untuk membantu. Aku akan membantumu mengumpulkan data dan merancang presentasi. Kita bisa melakukannya bersama. Mereka berjalan kembali ke mobil Kla, dan saat mereka melaju menuju kantor, Morgan merasakan ketegangan yang ada di dalam diri Kla. Dia tahu bahwa ini adalah momen penting dalam karir Kla, dan dia ingin memberikan dukungan sebaik mungkin. Ingat, kau tidak sendirian dalam ini. Kita akan melewatinya bersama, katanya, berusaha memberikan keyakinan. Setibanya di kantor, suasana menjadi lebih serius. Kla mengumpulkan timnya untuk mendiskusikan situasi yang sedang dihadapi. Morgan duduk di sudut ruangan, mendengarkan dengan saksama. Dia merasa terhormat bisa berada di sana, menyaksikan bagaimana Kla memimpin timnya dengan percaya diri. Kla menjelaskan masalah yang dihadapinya dan rencana mereka untuk menghadapinya. Timnya terlihat terkejut, tetapi Kla memberikan semangat kepada mereka. Kita telah bekerja keras untuk proyek ini, dan kita tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kita akan menunjukkan kepada semua orang betapa berharganya proyek ini. Morgan merasa terinspirasi oleh semangat Kla. Dia melihat bagaimana Kla mampu mengubah ketakutan menjadi keberanian. Setelah pertemuan, Morgan dan Kla mulai bekerja sama. Mereka menghabiskan berjam-jam mengumpulkan data, merancang presentasi, dan menyiapkan argumen yang kuat. Morgan merasa semakin dekat dengan Kla saat mereka bekerja berdampingan. Dia melihat dedikasi dan komitmen Kla, dan itu membuatnya semakin menghargai sosoknya. Morgan, kau memiliki cara berpikir yang berbeda. Aku suka bagaimana kau melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, kata Kla saat mereka beristirahat sejenak. Morgan tersenyum, merasa bangga. Aku hanya mencoba membantu. Kau pantas mendapatkan semua yang terbaik. Kla terdiam sejenak, lalu tersenyum. Kau adalah teman yang luar biasa. Setelah beberapa hari kerja keras, mereka akhirnya siap untuk presentasi. Kla merasa sedikit gugup, tetapi Morgan berusaha menenangkannya. Kau sudah melakukan persiapan dengan sangat baik. Berbicara dengan percaya diri, dan ingat, kita sudah melakukan yang terbaik. Kla mengangguk, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Hari presentasi tiba, dan mereka berada di ruang konferensi. Tim manajemen dan pemangku kepentingan lainnya sudah menunggu. Morgan duduk di samping Kla, memberikan dukungannya. Kla berdiri di depan, mengatur napas sebelum memulai presentasi. Morgan melihat Kla dengan penuh harapan. Presentasi dimulai, dan Kla berbicara dengan percaya diri. Dia menjelaskan proyek dan semua data yang telah mereka kumpulkan. Morgan merasa bangga melihat Kla mampu menyampaikan argumen dengan jelas dan meyakinkan. Dia bisa merasakan ketegangan di ruangan itu, tetapi Kla tetap tenang. Saat presentasi berlanjut, Kla menjawab pertanyaan dengan baik. Morgan merasa terkesan dengan cara Kla menangani situasi tersebut. Dia tahu bahwa Kla adalah pemimpin yang luar biasa, dan dia bersyukur bisa berada di sisinya. Ketika presentasi berakhir, ada keheningan sejenak di ruangan. Morgan merasa cemas menunggu respon dari para pemangku kepentingan. Akhirnya, salah satu dari mereka berbicara. Saya terkesan dengan presentasi ini. Anda telah menunjukkan bahwa proyek ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Kla tampak terkejut, tetapi senyum lebar muncul di wajahnya. Terima kasih. Kami percaya bahwa proyek ini memiliki potensi yang luar biasa, dan kami ingin melanjutkannya. Morgan merasakan beban yang berat terangkat dari bahu Kla. Mereka berhasil. Setelah pertemuan, semua orang bertepuk tangan. Kla berbalik dan melihat Morgan dengan mata berbinar. Kita melakukannya, serunya, dan Morgan merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dia tidak hanya membantu Kla, tetapi juga menjadi bagian dari pencapaian ini. Mereka merayakan keberhasilan itu dengan makan malam bersama tim. Morgan merasa semakin dekat dengan Kla, dan saat mereka berbincang, dia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kerjasama. Ada koneksi emosional yang kuat di antara mereka. Selama makan malam, Kla berbagi rencananya untuk masa depan perusahaannya.
Aku ingin mengembangkan proyek ini lebih jauh dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat, katanya dengan semangat. Morgan mendengarkan dengan penuh perhatian, terinspirasi oleh visi Kela. Ketika malam semakin larut, Morgan dan Kela berjalan pulang bersama. Aku sangat bangga padamu, Kela. Kau benar-benar luar biasa, kata Morgan dengan tulus. Kela tersenyum, merasa bahagia. Aku tidak bisa melakukannya tanpa dukunganmu, Morgan. Kau membuatku merasa lebih kuat. Mereka berhenti sebentar di depan taman tempat mereka pertama kali berbicara tentang tantangan yang dihadapi Kela. Ingat saat kita duduk di sini dan membahas semua ini? Kela berkata, tersenyum. Morgan mengangguk. Ya, dan aku merasa sangat beruntung bisa membantu. Malam itu, saat mereka berpisah, Morgan merasakan harapan baru. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak hanya tentang proyek atau karir, tetapi juga tentang hubungan yang tumbuh di antara mereka. Kela adalah seseorang yang ingin dia dukung dan jaga, dan dia merasa yakin bahwa mereka bisa menghadapi apapun bersama. Hari-hari berikutnya, mereka terus bekerja sama, berbagi ide dan dukungan. Kela semakin terbuka dengan Morgan, dan mereka mulai merencanakan proyek-proyek sosial yang ingin mereka jalankan bersama. Morgan merasa terinspirasi oleh semangat Kela yang tak pernah padam, dan dia ingin menjadi bagian dari setiap langkah yang diambilnya. Suatu hari, saat mereka sedang merencanakan proyek, Kela tiba-tiba berkata, Morgan, aku ingin kita berkolaborasi lebih dalam. Aku merasa kita bisa membuat dampak yang lebih besar bersama-sama. Morgan merasa bersemangat. Aku setuju. Kita bisa melakukan banyak hal hebat. Mereka mulai merancang program yang akan membantu masyarakat, dan Morgan merasa semakin terhubung dengan Kela. Dia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam, sebuah kemitraan yang kuat yang didasarkan pada saling pengertian dan dukungan. Saat mereka menghabiskan waktu bersama, Morgan mulai merasakan ketertarikan yang semakin kuat terhadap Kela. Dia melihat betapa luar biasa Kela sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seseorang yang peduli dan tulus. Morgan ingin melindungi Kela dan mendukungnya dalam segala hal. Akhirnya, saat mereka sedang berada di taman, Morgan mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Kela, aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, katanya, suaranya sedikit bergetar. Kela menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu, apa yang ingin kau katakan? Morgan menarik napas dalam-dalam. Aku merasa hubungan kita telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Aku merasa terikat denganmu, dan aku ingin lebih dari itu. Kela terkejut, tetapi dia juga merasakan hal yang sama. Aku juga merasakan hal yang sama, Morgan. Kau telah menjadi bagian penting dalam hidupku. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, semua ketegangan terasa lenyap. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah langkah baru dalam hubungan mereka. Morgan merasa bersemangat dan cemas sekaligus. Dia ingin melanjutkan hubungan ini ke tingkat yang lebih dalam. Saat mereka beranjak dari taman, Morgan merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dia tidak hanya berkomitmen untuk mendukung Kela dalam karirnya, tetapi juga dalam hidupnya. Mereka berdua bertekad untuk menghadapi apapun yang datang bersama-sama, dengan saling mendukung satu sama lain. Keberanian dan semangat Kela telah mengubah hidup Morgan, dan dia berjanji untuk selalu ada di sampingnya. Dalam perjalanan yang penuh tantangan ini, mereka menemukan kekuatan satu sama lain, membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan Kela di sampingnya, Morgan merasa siap untuk menghadapi dunia dan segala kemungkinan yang akan datang. Setelah menghabiskan waktu bersama, Kela mulai mengundang Morgan ke beberapa acara perusahaan. Dia merasa Morgan adalah orang yang tepat untuk memberikan perspektif yang berbeda, terutama dalam konteks proyek-proyek yang sedang mereka jalani. Kela melihat potensi yang besar dalam diri Morgan, dan dia ingin memberikan peluang bagi pria itu untuk berkembang. Morgan merasa terkejut ketika menerima undangan tersebut. Dia tidak pernah membayangkan akan diundang ke acara perusahaan yang dihadiri oleh orang-orang penting, tetapi sekaligus merasakan semangat yang berkobar di dalam dirinya. Dia tahu bahwa kesempatan ini bisa mengubah hidupnya. Ini bukan hanya tentang hadir di acara, tetapi tentang membuka pintu untuk masa depan yang lebih baik. Di salah satu acara, Morgan bertemu dengan banyak orang penting. Ruangan dibanjiri cahaya hangat, dan suasana terasa elegan dengan dekorasi yang indah.
Meskipun dia merasa gugup, Morgan berusaha untuk tampil percaya diri. Kelas selalu mendukungnya, membimbingnya dengan senyuman dan kata-kata yang menenangkan. Ingat, kamu memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Jadilah dirimu sendiri, katanya sebelum mereka masuk ke dalam ruangan. Ketika Kla memperkenalkannya kepada orang-orang, Morgan merasa bangga. Ini adalah Morgan, dia adalah kurir yang menyelamatkanku, kata Kla, dan Morgan merasakan jantungnya berdebar. Dia merasa terhormat bisa dikenalkan dengan cara seperti itu. Orang-orang di sekelilingnya terlihat terkesan, dan Morgan berusaha untuk tidak menunjukkan betapa gugupnya dia. Sebagai acara berlangsung, Morgan mulai beradaptasi dengan suasana. Dia melihat bagaimana Kla berbicara dengan percaya diri dan menyampaikan ide-ide dengan jelas. Dalam momen-momen tertentu, Kla mengajaknya berdiskusi dengan beberapa eksekutif yang ada di sana. Morgan merasa terkesan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka, tetapi dia juga merasa bahwa dia memiliki sesuatu untuk disumbangkan. Lama-kelamaan, Morgan mulai mendapatkan kepercayaan diri. Dia berani untuk menyampaikan pandangan dan ide-ide yang muncul di benaknya. Aku berpikir bahwa dengan pendekatan yang lebih inovatif, kita bisa meningkatkan efisiensi proyek ini, katanya kepada seorang eksekutif. Kla memperhatikan dengan bangga. Matanya bersinar saat mendengar Morgan berbicara. Dia tahu bahwa Morgan memiliki potensi yang besar dan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk menyoroti kemampuannya. Sebagian besar waktu, Morgan merasa terkesan dengan cara para eksekutif berpikir dan menganalisis situasi. Dia mendengarkan dengan saksama, mencatat hal-hal yang penting, dan berusaha untuk memahami bagaimana mereka membuat keputusan. Ketika ada kesempatan, dia mulai bertanya dan berdiskusi. Kla berada di sampingnya, memberikan dukungan yang tak ternilai. Setelah acara selesai, Morgan merasa lega dan puas. Dia telah berhasil melewati tantangan yang sebelumnya dianggap menakutkan. Kla mendekatinya, senyum lebar di wajahnya. Aku sangat bangga padamu, Morgan. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa, katanya, dan Morgan merasa jantungnya berdesir mendengar pujian itu. Aku tidak pernah menyangka bisa melakukan ini. Terima kasih telah memberiku kesempatan, kata Morgan, senyum lebar di wajahnya. Kla menepuk bahunya dengan lembut. Kau pantas mendapatkannya, Morgan. Ini baru permulaan, jawabnya dengan semangat. Morgan merasa bahwa kata-kata Kla bukan sekadar pujian, tetapi sebuah pengakuan atas usaha dan kemampuannya. Malam itu, saat mereka pulang dari acara, Morgan merasa seolah-olah ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Dia merasa lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi tantangan lebih lanjut. Kla memperhatikan perubahan itu dan tahu bahwa ini adalah langkah besar untuk Morgan. Kita bisa melakukan lebih banyak lagi bersama, kau tahu, ucapnya, dan Morgan mengangguk, merasa antusias dengan ide tersebut. Seminggu kemudian, Kla mengundang Morgan ke acara perusahaan lainnya. Kali ini, acara tersebut lebih besar dan melibatkan lebih banyak orang dari berbagai latar belakang. Morgan merasa sedikit gugup, tetapi juga bersemangat untuk menunjukkan kemajuan yang telah dia buat. Kla membantunya mempersiapkan diri, menjelaskan apa yang bisa diharapkan dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang-orang di sana. Ketika mereka tiba di acara, Morgan merasakan suasana yang lebih ceria dan energik. Di dalam ruangan, dia melihat banyak wajah baru, dan semangat untuk terlibat dengan orang-orang ini membuatnya merasa hidup. Kla memperkenalkan Morgan kepada beberapa kolega dan mitra bisnis, dan setiap kali dia melakukannya, Morgan merasa semakin percaya diri. Salah satu momen yang paling mengesankan adalah saat Morgan mendapatkan kesempatan untuk berbicara di depan sekelompok orang. Kla mendorongnya untuk membagikan pandangan dan ide-ide yang telah dia kembangkan. Kau memiliki suara yang penting, Morgan. Orang-orang perlu mendengarkan pandanganmu, kata Kla sebelum dia melangkah ke podium. Morgan merasakan jantungnya berdebar saat dia berdiri di depan kerumunan. Namun, saat dia mulai berbicara, dia merasakan ketegangan itu mereda. Dia berbicara dengan semangat tentang perubahan yang bisa dilakukan dalam perusahaan dan bagaimana ide-ide baru dapat memengaruhi pertumbuhan mereka. Kla berdiri di sisi panggung, menyemangati dan memberikan dukungan yang tak ternilai. Setelah presentasi, banyak orang menghampiri Morgan untuk memberikan pujian. Mereka terkesan dengan cara dia menyampaikan pemikirannya dan bagaimana dia dapat melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda. Morgan merasa bangga dan terharu,
Berpikir bahwa semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan Kela. Ketika acara berakhir, mereka kembali ke mobil, dan Morgan tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Aku tidak percaya aku melakukannya. Terima kasih telah mendorongku untuk berbicara, katanya dengan penuh semangat. Kela tersenyum. Kau melakukan semua itu sendiri, Morgan. Aku hanya ada di sini untuk mendukungmu. Di perjalanan pulang, mereka berbincang tentang pengalaman tersebut. Morgan merasa bahwa dia telah mengambil langkah besar menuju kepercayaan diri yang lebih besar. Aku ingin lebih banyak terlibat di perusahaan. Aku ingin membantu lebih banyak dalam proyek-proyek yang ada, katanya, dan Kela mengangguk setuju. Itu adalah langkah yang bagus. Dengan keterlibatanmu, kita bisa mencapai lebih banyak. Hari-hari berlalu, dan Morgan semakin terlibat dalam berbagai proyek di perusahaan. Dia mulai berinteraksi dengan lebih banyak orang, berbagi ide, dan memberikan kontribusi yang berarti. Kela terus memberikan dukungan dan bimbingan, selalu ada di sampingnya saat dia menghadapi tantangan baru. Morgan merasa semakin percaya diri. Dia mulai mengembangkan jaringan profesionalnya, bertemu dengan orang-orang yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berharga. Kela seringkali mengaturnya untuk bertemu dengan eksekutif lain, membantunya menjalin hubungan yang dapat membuka lebih banyak peluang di masa depan. Dalam setiap acara, Morgan merasa lebih nyaman. Dia tidak lagi merasa seperti orang luar, tetapi sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar. Kela terus memotivasi dan membimbingnya, dan hubungan mereka semakin dalam. Morgan mulai menyadari bahwa Kela bukan hanya seorang atasan atau rekan kerja, tetapi juga seorang teman sejati yang selalu ada untuknya. Suatu ketika, saat mereka sedang merencanakan acara mendatang, Kela berkata, "Morgan, aku ingin kau menjadi pembicara utama di acara bulan depan. Aku percaya pada kemampuanmu." Morgan terkejut, tetapi juga merasa terinspirasi oleh kepercayaan Kela. "Aku akan melakukan yang terbaik," jawabnya, bertekad untuk tidak mengecewakan Kela. Malam sebelum acara, Morgan merasa gugup. Dia ingin memberikan yang terbaik, dan Kela bisa merasakan ketegangan yang dia alami. "Ingat, kau sudah melalui banyak hal. Ini hanya kesempatan untuk berbagi apa yang kau ketahui," katanya, berusaha menenangkannya. Morgan mengangguk, berusaha menenangkan diri dan fokus pada apa yang harus dilakukan. Hari acara tiba, dan Morgan berdiri di panggung, dikelilingi oleh banyak orang yang menantinya untuk berbicara. Dia merasakan jantungnya berdebar, tetapi dia ingat semua dukungan yang telah diberikan Kela. Dengan tekad, dia memulai presentasi, berbicara dengan penuh semangat tentang ide-ide dan visi yang telah dia kembangkan. Selama presentasi, Morgan merasa terhubung dengan audiens. Dia melihat wajah-wajah yang tertarik dan mendengarkan dengan seksama. Kela duduk di depan, memberikan dukungan melalui tatapannya yang penuh semangat. Saat Morgan menyelesaikan presentasinya, dia merasakan sorak-sorai dan tepuk tangan yang menggema di ruangan. Setelah acara, banyak orang mendekatinya untuk memberikan pujian. Mereka terkesan dengan cara Morgan menyampaikan ide-ide dan dedikasinya terhadap proyek-proyek yang mereka jalankan. Morgan merasa bangga dan terharu, merasakan betapa jauh dia telah datang dari hari-hari awalnya sebagai seorang kurir. Ketika mereka pulang, Kela menepuk bahunya dengan bangga. "Kau luar biasa, Morgan. Aku selalu tahu kau memiliki potensi yang besar." Morgan tersenyum lebar. "Terima kasih, Kela. Tanpamu, aku tidak tahu apakah aku bisa sampai di sini." Mereka berdua tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang karir, tetapi juga tentang hubungan yang telah terjalin di antara mereka. Seiring berjalannya waktu, Morgan terus tumbuh dan berkembang dalam perannya. Dia mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab dan berkontribusi pada proyek-proyek yang lebih besar. Kela selalu ada di sampingnya, memberikan dukungan dan bimbingan. Mereka menjadi tim yang tak terpisahkan, saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Morgan menyadari bahwa Kela telah mengubah hidupnya. Dia tidak hanya memfasilitasi perkembangan karirnya, tetapi juga memberinya kepercayaan diri dan keyakinan. Dia merasa beruntung bisa mengenal Kela, dan hubungan mereka semakin mendalam. Mereka berbagi impian dan harapan untuk masa depan, dan Morgan merasa yakin bahwa mereka bisa mencapai apapun yang mereka inginkan bersama. Suatu malam, saat mereka sedang berbincang di taman, Morgan merasa tergerak untuk mengungkapkan perasaannya. "Kela,
Aku ingin kau tahu bahwa kau telah mengubah hidupku. Aku sangat bersyukur bisa mengenalmu. Kela menatapnya dengan penuh perhatian. Aku juga merasa sama, Morgan. Kita telah melalui banyak hal bersama, dan aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa kehadiranmu. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Morgan tahu bahwa hubungan mereka telah mencapai tingkat yang lebih dalam. Dia ingin melindungi Kela, mendukungnya, dan berbagi perjalanan ini bersamanya. Kela juga merasakan hal yang sama, dan saat mereka berpisah malam itu, ada harapan baru untuk masa depan yang lebih cerah. Malam-malam berikutnya dihabiskan dengan obrolan dan diskusi tentang impian mereka. Morgan mulai merencanakan langkah-langkah berikutnya dalam karirnya, dan Kela selalu ada untuk memberikan pandangan dan masukan. Keduanya membuat rencana untuk menghadapi tantangan yang akan datang, dan mereka bertekad untuk tetap bersama di setiap langkah. Morgan merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mencapai tujuan karir, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung. Kela telah menjadi lebih dari sekadar seorang CEO atau mentor. Dia adalah teman sejati yang selalu ada di sampingnya. Dengan Kela di sisinya, Morgan merasa siap untuk menghadapi dunia dan segala tantangan yang akan datang. Hari demi hari, mereka terus belajar satu sama lain, tumbuh bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik. Kela dan Morgan tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar kemitraan profesional. Mereka telah menemukan persahabatan sejati yang akan bertahan seumur hidup. Dengan semangat dan keyakinan, mereka melangkah maju, siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang bersama-sama. Namun, saat Morgan mulai menemukan jalannya di dunia bisnis, masalah baru muncul. Geng gangster yang sebelumnya mengancam Kela tiba-tiba muncul kembali, membawa ketegangan yang mengganggu ketenangan yang telah mereka bangun. Mereka kembali mengincar perusahaan Kela, menuntut uang dan mengancam akan menghancurkan reputasinya. Morgan merasa marah dan tidak terima. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan jalan. Kita harus berjuang melawan mereka, serunya, suaranya penuh semangat. Kela melihat ke mata Morgan, merasakan semangatnya yang membara. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut yang sulit diabaikan. Tapi kita harus hati-hati. Mereka tidak main-main, katanya, berusaha menegaskan betapa seriusnya situasi ini. Morgan mengangguk, tetapi kemarahan dan ketidakpuasan di dalam dirinya membuatnya tidak sabar untuk bertindak. Mereka berdua memutuskan untuk tidak hanya duduk dan menunggu, tetapi untuk merencanakan strategi yang tepat untuk menghadapi geng tersebut. Morgan, yang semakin terlibat dalam dunia bisnis, mulai berpikir lebih matang. Kita perlu mencari dukungan dari pihak berwenang. Kita harus mengumpulkan bukti-bukti yang bisa melindungi Kela dan perusahaan. Usulnya, berharap bisa memberikan Kela keberanian untuk bertindak. Kela setuju dengan rencana itu. Baiklah, mari kita mulai mengumpulkan informasi. Kita perlu mencatat semua ancaman yang mereka berikan dan mencari tahu siapa yang bisa kita hubungi di kepolisian untuk mendapatkan perlindungan. Mereka mulai bekerja sama, berbagi tugas dan saling mendukung satu sama lain. Selama proses ini, hubungan mereka semakin kuat. Mereka saling mendukung dalam menghadapi ketegangan yang muncul, dan dalam momen-momen sulit itu, mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Morgan menceritakan tentang masa lalu dan bagaimana dia berjuang untuk mencapai titik ini. Kela membagi pengalamannya sebagai seorang CEO muda yang sering dihadapkan pada tantangan dan tekanan. Kadang-kadang aku merasa sangat terbebani. Semua orang mengharapkan aku untuk kuat, tetapi tidak ada yang tahu betapa sulitnya pekerjaan ini, kata Kela, matanya menunjukkan kerentanan yang jarang dia tunjukkan. Morgan merasakan empati yang mendalam. Kau tidak sendirian, Kela. Aku ada di sini untukmu, jawabnya, berusaha memberikan ketenangan. Mereka melanjutkan kerja keras mereka, mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dan mendokumentasikan setiap ancaman yang diterima. Morgan bahkan mulai mencari informasi tentang geng tersebut, berusaha memahami struktur dan cara kerja mereka. Dia ingin tahu siapa yang menjadi otak di balik semua ini dan bagaimana mereka bisa dihentikan. Selama beberapa minggu berikutnya, Kela dan Morgan terus berkolaborasi. Mereka menghabiskan banyak waktu di kantor, tetapi juga di luar untuk mengumpulkan informasi dan berkomunikasi dengan pihak berwenang. Mereka mulai menjalin hubungan dengan seorang detektif yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Detektif itu memberi mereka panduan yang berharga. Kalian perlu mengumpulkan semua bukti yang ada.
Setiap pesan, setiap ancaman, semua harus dicatat. Kita harus bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar berbahaya, katanya, memberikan Kla dan Morgan semangat untuk melanjutkan perjuangan mereka. Seiring berjalannya waktu, Morgan merasa semakin terlibat dalam pekerjaan Kla. Dia tidak hanya menjadi seorang kurir, tetapi juga menjadi mitra sejatinya. Kla mulai melihat Morgan dengan cara yang berbeda. Dia tidak lagi hanya melihatnya sebagai seorang pegawai, tetapi sebagai seseorang yang memiliki potensi besar dan keterampilan yang bisa membantu perusahaan. Di tengah tekanan dan ancaman yang mereka hadapi, hubungan mereka juga berkembang. Mereka mulai saling berbagi lebih banyak tentang impian dan harapan untuk masa depan. Morgan menceritakan tentang impian untuk memiliki bisnis sendiri suatu hari nanti, sementara Kla berbagi tentang visi untuk memperluas perusahaannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bagaimana menurutmu jika kita bisa mengembangkan program sosial yang bisa membantu orang-orang di sekitar kita? Tanya Kla, semangatnya terlihat jelas. Morgan mengangguk setuju. Itu adalah ide yang luar biasa. Aku percaya kita bisa membuat perubahan yang nyata. Malam-malam dihabiskan dengan diskusi yang mendalam, dan mereka mulai merencanakan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan ide-ide itu. Kla merasa diuntungkan memiliki Morgan di sisinya. Dia tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa menghadapi tantangan yang ada dan menciptakan sesuatu yang lebih besar. Namun, dalam setiap langkah maju, ancaman dari geng tersebut masih menghantui mereka. Kla merasa tidak nyaman, dan Morgan bisa merasakannya. Kita akan melalui ini, Kla. Kita memiliki bukti dan dukungan dari pihak berwenang. Kita tidak akan membiarkan mereka menang, katanya, berusaha memberikan keyakinan. Suatu malam, ketika mereka sedang bekerja larut, Morgan menerima pesan yang membuatnya terkejut. Pesan itu datang dari salah satu anggota geng, mengancam akan menghancurkan segala yang telah mereka bangun jika mereka tidak membayar sejumlah uang. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, seru Morgan, wajahnya berubah marah. Kita harus melawan mereka. Kla menatap Morgan dengan serius. Kita harus tetap tenang. Jika kita bereaksi dengan emosi, kita bisa membuat situasi semakin buruk. Morgan mengangguk, berusaha menahan kemarahannya. Dia tahu Kla benar, tetapi rasa tidak berdaya itu membuatnya frustrasi. Keputusan diambil untuk bertemu dengan detektif yang mereka jalin hubungan. Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan semua bukti yang telah mereka kumpulkan. Detektif itu mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail yang mereka berikan. Kalian telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dengan bukti ini, kita bisa membangun kasus yang kuat, katanya dengan penuh keyakinan. Morgan merasa terinspirasi mendengar kata-kata detektif itu. Dia merasa bahwa mereka berada di jalur yang benar, dan bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia. Kla juga merasa lebih tenang setelah mendapatkan dukungan dari pihak berwenang. Kita tidak sendirian dalam hal ini, ujarnya, senyum kecil muncul di wajahnya. Malam itu, ketika mereka kembali ke kantor, Morgan merasa ada energi baru di dalam dirinya. Dia tahu bahwa mereka akan menghadapi tantangan ini bersama-sama. Kita harus terus bekerja keras dan menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak takut, katanya, berusaha memberikan semangat kepada Kla. Seiring berjalannya waktu, mereka terus mengumpulkan bukti dan mempersiapkan strategi. Kla merasa semakin percaya diri, dan Morgan mulai merasakan beban yang lebih ringan. Mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk membuat pernyataan publik tentang gangguan yang mereka hadapi, mengedukasi karyawan dan mitra bisnis tentang situasi ini. Saat mereka berbagi rencana ini dengan tim, Morgan merasakan dukungan yang luar biasa dari kolega-koleganya. Kami berdiri di belakangmu, Kla. Kami tidak akan membiarkan mereka mengancam perusahaan ini, kata salah satu anggota tim. Kla merasa terharu mendengar dukungan tersebut. Dia tahu bahwa mereka bisa menghadapi tantangan ini bersama. Dalam beberapa minggu ke depan, mereka berhasil membangun sebuah jaringan dukungan yang kuat. Kla dan Morgan terus berkomunikasi dengan pihak berwenang, dan mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk menyiapkan langkah hukum terhadap geng tersebut. Mereka tidak lagi merasa terjebak dalam ketakutan, tetapi merasa diberdayakan untuk mengambil tindakan. Di tengah semua tekanan ini, hubungan Kla dan Morgan semakin mendalam. Mereka saling berbagi lebih banyak tentang diri mereka, dan Morgan mulai melihat sisi lain dari Kla yang belum pernah dia ketahui sebelumnya. Dia melihat betapa kuatnya Kla dalam menghadapi semua tantangan ini,
dan itu membuatnya semakin mengagumi sosoknya. Suatu malam, setelah seharian bekerja keras, mereka duduk di taman tempat mereka sering berbincang. Kela tampak lelah tetapi tetap bersemangat. "Morgan, terima kasih telah ada di sini selama ini. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi tanpamu," katanya, matanya berbinar. Morgan merasa hatinya hangat mendengar kata-kata itu. "Aku akan selalu ada untukmu, Kela. Kita akan melewati ini bersama." Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Morgan menyadari betapa pentingnya Kela dalam hidupnya. Dia ingin melindunginya dan mendukungnya dalam segala hal. Kela juga merasakan hal yang sama, dan saat mereka berbagi momen itu, mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kemitraan profesional. Akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, mereka siap untuk menghadapi geng tersebut. Kela dan Morgan telah mengumpulkan semua bukti dan dukungan yang diperlukan. Dengan keberanian dan tekad, mereka memutuskan untuk melangkah maju, berjuang untuk melindungi perusahaan dan reputasi Kela. Malam itu, ketika mereka berbaring di tempat tidur, Morgan merasa penuh harapan. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Kela adalah lebih dari sekadar seorang CEO. Dia adalah sahabat dan mitra sejati. Dalam perjalanan ini, mereka telah menemukan kekuatan satu sama lain dan membangun fondasi yang kuat untuk masa depan yang lebih baik. Dengan semangat yang menggebu, mereka siap untuk menghadapi geng tersebut dan menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah menyerah. Kela dan Morgan saling menggenggam tangan, berjanji untuk terus berjuang demi apa yang mereka percayai dan melindungi satu sama lain dalam setiap langkah yang mereka ambil. Setelah beberapa minggu berjuang melawan tekanan dari geng, Morgan dan Kela akhirnya mendapatkan bukti yang cukup untuk melaporkan mereka ke pihak berwenang. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah berisiko, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Mereka merasa terjebak dalam situasi yang semakin mengguncang, dan satu-satunya jalan keluar adalah mengambil tindakan berani. Hari itu, saat mereka bersiap untuk pergi ke kantor polisi, Morgan merasakan ketegangan yang mengalir dalam dirinya. Dia meragu sejenak, bertanya-tanya tentang konsekuensi dari langkah yang mereka ambil. "Apakah kita benar-benar melakukan ini?" tanyanya, suara sedikit bergetar. Kela meraih tangannya, menggenggam erat seolah memberikan kekuatan. "Kita harus melakukannya. Kita tidak bisa membiarkan mereka menguasai hidup kita," jawabnya dengan tegas. Matanya bersinar penuh keyakinan. Dengan semangat yang terbangun, mereka berangkat menuju kantor polisi. Ketika mereka memasuki gedung, suasana terasa mencekam. Morgan bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Mereka melakukan pendaftaran dan menunggu giliran untuk bertemu dengan petugas yang akan menangani kasus mereka. Ketika akhirnya dipanggil, mereka menjelaskan situasi yang mereka hadapi, mengungkapkan semua ancaman dan intimidasi yang telah mereka alami. Setelah melaporkan geng tersebut, mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari langkah ini. Geng tersebut tidak tinggal diam. Seiring berjalannya waktu, ancaman terhadap Morgan dan Kela semakin meningkat. Mereka mulai menerima pesan-pesan kasar dan bahkan ancaman langsung, yang membuat hidup mereka semakin sulit. Namun, dengan keberanian yang mereka miliki, mereka tetap berjuang. Meskipun ketakutan mengintai, mereka berusaha menjaga satu sama lain dan melindungi apa yang telah mereka bangun. Di tengah semua tekanan ini, hubungan mereka semakin dekat. Morgan merasakan perasaan yang lebih dalam terhadap Kela. Dia tidak hanya menyelamatkan Kela dari ancaman geng, tetapi juga mulai menyadari bahwa Kela adalah orang yang tepat untuknya. Mereka berbagi momen-momen kecil, tawa, dan diskusi mendalam tentang kehidupan, impian, dan harapan. Setiap kali mereka berduaan, Morgan merasa hatinya berdebar, dan Kela pun merasakan hal yang sama. Suatu malam, setelah seharian berjuang dan berhadapan dengan ancaman, mereka duduk di sebuah kafe kecil yang tenang. Morgan menatap Kela, merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan perasaannya. "Kela," katanya pelan, "setelah semua yang kita lalui bersama, aku merasa kita telah menjadi lebih dari sekadar teman dan rekan kerja. Aku ingin berjuang bersamamu, tidak hanya dalam menghadapi tantangan, tetapi juga dalam hidup." Kela mengangkat wajahnya, menatap Morgan dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu maksud?" tanyanya. Suaranya lembut namun penuh harapan. Morgan mengambil napas dalam-dalam untuk mengumpulkan keberaniannya.
Aku tahu kita berasal dari latar belakang yang berbeda, tetapi aku ingin bersamamu. Aku mencintaimu dan ingin membangun masa depan bersamamu, katanya, suaranya bergetar, tetapi penuh keyakinan. Kela terkejut, tetapi senyum lebar menghiasi wajahnya. Morgan, aku juga mencintaimu. Aku tidak menyangka kamu akan melamarku. Dengan air mata bahagia mengalir di pipinya, dia menerima lamaran itu. Morgan merasa seolah beban di pundaknya terangkat, dan mereka saling berpelukan, merayakan cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Setelah momen bahagia itu, mereka berdua tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi ancaman dari geng yang tidak akan tinggal diam. Namun, dengan cinta dan dukungan satu sama lain, mereka merasa lebih kuat. Kela merasa sangat berterima kasih kepada Morgan. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kau telah menjadi cahaya dalam hidupku, katanya, menatap mata Morgan dengan penuh rasa syukur. Morgan tersenyum, merasa bangga bisa melindungi Kela. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Aku selalu ada untukmu, jawabnya, dan dalam hatinya, dia tahu bahwa dia tidak hanya menginginkan Kela sebagai teman, tetapi juga sebagai pasangan seumur hidup. Mereka mulai merencanakan masa depan mereka. Dalam setiap langkah, mereka berusaha menjaga hubungan ini tetap kuat. Mereka berdiskusi tentang impian dan visi mereka untuk bisnis yang lebih baik, membangun program sosial yang dapat membantu masyarakat, serta mengatasi ancaman dari geng tersebut. Kela dan Morgan bertekad untuk tidak membiarkan ketakutan menghalangi impian mereka. Selama beberapa bulan ke depan, mereka terus berjuang, tetapi dengan kekuatan cinta yang mengikat mereka. Mereka saling memberi semangat saat menghadapi rintangan. Kela mulai memikirkan strategi untuk mengembangkan perusahaannya dengan lebih baik, sementara Morgan terus membantu dengan ide-ide inovatif yang dia miliki. Namun, di tengah semua itu, ancaman dari geng-geng tidak pudar. Mereka semakin agresif, mencoba menakut-nakuti Morgan dan Kela dengan berbagai cara. Morgan merasa semakin marah dan frustrasi. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu, serunya pada Kela, yang tetap berusaha tenang. Kela mengangguk, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Kita harus merencanakan langkah selanjutnya. Mungkin kita bisa mencari dukungan dari komunitas atau menggalang kekuatan bersama orang-orang yang pernah menjadi korban mereka, sarannya. Morgan setuju, dan mereka mulai merencanakan langkah-langkah untuk membentuk aliansi dengan orang-orang yang mengalami hal serupa. Selama proses ini, mereka semakin dekat. Mereka menemukan kenyamanan dalam kehadiran satu sama lain. Setiap kali mereka berduaan, Morgan merasa lebih berani, dan Kela menemukan kekuatan dalam diri Morgan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka saling menginspirasi untuk menjadi lebih baik, baik dalam pekerjaan maupun dalam hubungan mereka. Pada suatu malam, saat mereka duduk di taman, Kela mengungkapkan rasa syukurnya. Morgan, aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewati semua ini tanpamu. Kau adalah sosok yang membuatku merasa kuat, katanya, suaranya penuh emosi. Morgan merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia ingin melindungi Kela, tidak hanya dari ancaman, tetapi juga memberikan kebahagiaan yang dia cari. Dengan keyakinan, Morgan berkata, "Aku berjanji akan selalu ada untukmu. Kita akan mengatasi semua ini bersama. Kita tidak akan menyerah." Kela tersenyum, merasakan kehangatan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa cinta mereka telah tumbuh lebih dalam daripada yang dia bayangkan. Ketika mereka melangkah maju, mereka menyusun rencana untuk memperkuat bisnis Kela dan melindungi diri mereka dari ancaman. Mereka mulai mengorganisir pertemuan dengan komunitas dan mencari dukungan dari pihak berwenang. Mereka bertekad untuk membongkar geng tersebut dan menghentikan tindakan mereka yang merugikan. Suatu malam, setelah pertemuan komunitas yang sukses, Morgan merasakan gelombang kebahagiaan. Dia berbalik kepada Kela dan berkata, "Kita telah menciptakan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Kita bisa memberi dampak positif bagi orang lain." Kela mengangguk setuju. Ya, dan kita tidak akan berhenti sampai kita membuat perubahan yang nyata. Dengan semangat yang menggebu, mereka melanjutkan perjuangan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi bersama-sama, mereka siap menghadapi segala tantangan yang akan datang.